Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Yang ada tombol merah di bawah video ini karena subscribe itu gratis ya. Lalu like videonya, tinggalkan jejak Anda dengan cara berkomentar di bawah video ini. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman yang sama seperti yang saya rasakan ya, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah video ini dan share videonya agar bermanfaat buat kita semua. Dan bagi kalian yang belum menyalakan lonceng notifikasi, silakan klik lonceng notifikasinya agar kalian selalu terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ke kalian semua ya terkait pengalaman saya yang tidak mengenakan pada saat saya order Gokar ya, salah satu aplikasi taksi online. Di sini saya menggunakan aplikasi online dari Gojek ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu sebelum saya mulai cerita selengkapnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih telah menekan tombol merah dengan mengklik tombol merah subscribe di bawah video ini. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman buruk saya yang saya alami pada saat saya order Gokar ya menggunakan aplikasi Gojek. Tapi di sini saya tidak akan menjelek-jelekan Gojek, tapi ini masalah oknumnya saja. Jadi ini menjadi evaluasi lah buat driver khususnya ya, supaya berperilaku jujur agar kalian tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi ceritanya pada tanggal 18 Mei yang lalu ya, saya order aplikasi Gokar menggunakan aplikasi Gojek Customer untuk tujuan perjalanan dari Bekasi ke Bandara Terminal 2D Soekarno-Hatta. Nah, kebetulan yang naik bukan saya sendiri, melainkan istri saya, karena istri saya akan melakukan penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Provinsi Bengkulu ya, tempat kami berasal. Nah, pada saat saya order, Gokarnya sudah sampai atau tiba di depan rumah saya, dan akhirnya saya memberitahu istri saya bahwa drivernya sudah tiba. Nah, setelah tiba di lokasi penjemputan atau pick up, saya sudah konfirmasi ke pihak drivernya kalau saya melakukan pembayaran aplikasi ini menggunakan kartu kredit ya. Nah, ongkosnya pada saat itu 185.000 sudah termasuk biaya layanan dari pihak aplikasinya. Dan saya juga menanyakan kembali ke pihak driver apakah untuk biaya tol nanti bisa didebitkan dari kartu kredit begitu ya. Nah, beliau mengatakan nanti untuk pembayaran tol bayarnya cash saja. Oke, saya pertegas kembali. Oke Pak, nanti untuk pembayaran tolnya nanti bayarnya cash saja ya. Nah, oke, tibalah saatnya istri saya naik ke dalam atau masuk ke dalam mobil Gokarnya, dan saya sudah kasih tahu ke istri saya bahwa nanti untuk pembayarannya menggunakan kartu kredit dan untuk uang tolnya nanti dibayarkan secara cash. Nah, setelah mobil ini pergi dari tempat pick up penumpang, saya sudah mulai curiga teman-teman ya. Karena kenapa? Pada saat, tapi sebelumnya, jadi begini teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, jadi pada saat sebelum istri saya naik ke dalam kendaraan tersebut, tiba-tiba drivernya kasih tahu ke saya ini ada orderan kembali yang masuk. Saya mulai curiga kenapa dalam satu mobil bisa ada dua orderan. Nah, kebetulan juga mobil yang digunakan ini, ya ini mobil Bluebird ya. Jadi mungkin dia menggunakan dua aplikasi, satu aplikasi Gokar, satu lagi aplikasi Bluebird. Oke, ya mungkin saya tidak terlalu memusingkan itu. Kemudian si driver mengonfirmasi apakah jika dua penumpang dalam satu keberangkatan tidak keberatan, dan saya juga mengiyakan tidak keberatan kan, seperti itu. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, setibanya setelah si driver berangkat, kebetulan menjemput penumpangnya tidak jauh dari lokasi penjemputan awal. Kalau saya tadi di jalan
Melati 1, katakanlah dia menjemput di Jalan Melati 2, seperti itu ya. Oke. Cuma pada saat beliau pergi dari tempat pick up penumpang yang pertama, si driver ini tidak mengklik aplikasi pick up. Mungkin dia tidak tahu ya seperti apa cara penggunaan aplikasinya. Padahal saya sendiri juga si driver ya. Cuma saya tidak mau sesumbar kalau saya juga seorang driver seperti itu ya. Nah, saya coba chat, Pak, ini kenapa aplikasinya nggak di pick up, masih jalan terus begitu ya. Masa sih Pak? Oh iya Pak, saya bilang seperti itu. Jadi si drivernya mungkin agak mulai curiga juga. Cuma setelah dia menjemput dari penumpang yang kedua, sudah keluar ke Jalan Jatiwaringin ya, ke Jalan Jatiwaringin Raya, barulah si driver tersebut mengklik menu pickup, artinya dia sudah mengambil penumpang dari penjemputan seperti itu. Oke, saya pantau terus beberapa menit kemudian di aplikasi tersebut perjalanan kurang lebih ya sekitar 35 menit ya, anggaplah 1 jam ya, seperti itu. Oke, singkat cerita si driver sudah tiba di tempat dan saya juga sudah kasih tahu ke istri saya kalau pembayarannya sudah dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, tidak perlu membayar kembali, hanya menambah uang tol saja. Cuma pada saat saya buka WA, istri saya WA kembali mengkonfirmasi apakah benar pembayarannya 144.000 ditambah 22.000. Saya tanya kenapa bayar kembali, karena kita sudah bayar cash dengan menggunakan kartu kredit. Akhirnya saya mulai emosi ya, dan saya langsung kasih tahu ke istri saya kenapa dilakukan seperti itu. Tadi kan saya sudah kasih tahu melalui WA kalau pembayarannya itu cash. Dan istri saya bilang dari drivernya sendiri meminta uang seperti itu, dan dia kasih tahu ke saya bukti screenshot, bukti rekamannya, dan akhirnya oke, saya bilang nggak apa-apa, nanti akan coba saya komplain ke pihak Gojeknya ya. Oke, setelah itu istri saya tetap melanjutkan perjalanan dan saya masih kondisi sangat mengantuk sekali. Bangun pukul 5 pagi sampai dengan pukul setengah 8 saya masih berkutat mengurusi komplain dana yang kelebihan tersebut ke pihak si Gokarnya ya. Akhirnya saya telepon ke pihak Gojek, saya kasih tahu bla 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 kejadian seperti apa dan saya masukkan komplainan saya. Dan sudah diterima oleh pihak Gokar ataupun Gojek. Lalu aplikasi Gokarnya saya kasih bintang 1 supaya si drivernya bisa mengevaluasi diri ya, supaya tidak berperilaku curang ke pihak penumpang yang lain. Oke, beberapa menit kemudian saya dapat notifikasi dari pihak Gojek sendiri, dari aplikasi customer saya, bahwa laporan sudah diteruskan seperti itu. Setelah kurang lebih ya, kalau nggak salah sekitar 10 pagi, jam 10 pagi di tanggal yang sama, saya mendapat notifikasi dari aplikasi Gokarnya bahwa dana senilai atau sejumlah 144.000 itu sudah dikembalikan ke aplikasi saya atau sudah dikreditkan. Dan pada saat saya cek memang betul dana 144.000 sudah dikembalikan ke aplikasi Gojek saya ya. Dan syukur alhamdulillah dananya bisa kembali. Dan ini pelajaran yang sangat berharga buat kalian semua agar teliti lagi pada saat melakukan pembayaran ke pihak Gokar ya, agar tidak dicurangi seperti ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada driver yang sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan yang tidak baik seperti ini. Saya sarankan Anda silakan mengevaluasi diri agar tidak merugikan kembali di lain waktu seperti itu ya. Oke, untuk penyelesaian ke pihak Gojek sudah selesai di tanggal 19 hari berikutnya. Kebetulan saya sedang berada di luar kota dan saya berkunjung ke rumah saya yang ada di Cikarang ya. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari pihak Bluebird mengatasnamakan Bapak Ferry. Dan Bapak Ferry menanyakan apakah benar ini Bapak Firman yang sebelumnya mengorder aplikasi Gokar menggunakan mobil Bluebird. Saya bilang iya. Dan beliau di sana
menginformasikan sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan mereka bersedia untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang saya lakukan senilai 144.000 tersebut. Dan saya kasih tahu ke beliau untuk dana tidak perlu dikembalikan karena sudah di refund atau dikembalikan oleh pihak Gojek. Cuman saya sampaikan kembali ke beliau, mohon si driver yang membawa mobil tersebut untuk dievaluasi ya, untuk dikoreksi agar tidak merugikan banyak orang di lain waktu, seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kira untuk curhatan ataupun cerita singkat dari saya, pengalaman yang tidak mengenakan ya, cukup sekian dahulu atau cukup sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, mungkin ada saran dan kritik buat saya, boleh silakan. Silakan kalian tinggalkan komentar di bawah video ini ya, dengan senang hati. Saya juga akan merespon kritik dari teman-teman semua. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share videonya, nyalakan lonceng notifikasi ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video YouTube channel Firman Ambarita. Oke, teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.